Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Salihah. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian dan tahrij hadis. Jadi, penelitian hadis adalah kegiatan mengkaji hadis secara mendalam dan kritis. Di sini kita mengecek dua bagian penting dalam hadis, yaitu matan atau isi hadis dan sanad atau rantai periwayatannya. Tujuan dari proses ini adalah mengetahui apakah suatu hadis itu valid dan bisa dijadikan hujah atau landasan hukum dalam agama. Intinya, penelitian hadis itu membuat kita yakin bahwa ajaran yang kita amalkan itu benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya, tujuan penelitian hadis. Tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai kualitas sanad dan matan. Lewat penelitian ini kita bisa tahu apakah sebuah hadis termasuk sahih, hasan atau dhaif. Selain itu, penelitian hadis juga memastikan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan benar-benar berasal dari Nabi. Dan begitu kita bisa memahami makna hadis dengan tepat dan menghafalkannya secara benar. Selanjutnya yaitu latar belakang pentingnya penelitian hadis. Penelitian hadis itu sangat penting karena hadis adalah salah satu sumber utama ajaran Islam. Namun tidak semua hadis ditulis pada masa Rasulullah. Akibatnya banyak hadis yang tersebar setelahnya, termasuk kemungkinan munculnya hadis palsu atau maudhu. Dengan adanya penelitian hadis, kita bisa memilah mana hadis yang benar-benar kuat dan mana yang lemah atau bahkan palsu. Jadi melalui proses ini umat Islam bisa mengamalkan ajaran yang benar dan terhindar dari kesalahan. Selanjutnya, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah kegiatan menelusuri kembali sumber-sumber asli sebuah hadis, mulai dari siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya, sampai di mana hadis itu terdapat dalam kitab-kitab hadis. Tahrij sangat penting untuk memastikan apakah hadis itu bisa dijadikan pegangan, apakah hadis itu tersebut asli, berkualitas baik. Dengan melakukan tahrij, kita juga bisa mengetahui biografi para perawi hadis dan menilai kejujurannya. Metode tahrij hadis. Tahrij hadis dilakukan dengan berbagai metode. Intinya, kita menelusuri hadis lewat petunjuk tertentu, misalnya dari lafal pertama hadis, dari kata penting yang terdapat di bagian matan hadis, dari nama perawi pertama di sanad, atau dari tema atau topik hadis tersebut. Metode ini membantu kita menemukan hadis di kitab-kitab sumber, lalu memastikan kualitasnya. Langkah-langkah tahrij hadis. Dalam tahrij hadis ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tahrij melalui perawi pertama, yaitu mencari hadis dari sahabat atau tabi'in yang pertama kali meriwayatkannya. Yang kedua, tahrij melalui lafaz awal matan, yaitu mencari hadis berdasarkan kata pertama yang muncul dalam teks hadis tersebut. Yang ketiga, tahrij melalui kata penting di matan, misalnya kata benda atau kata kerja yang menonjol. Yang keempat, tahrij berdasarkan tema, misalnya tema tentang zakat, sholat, atau akhlak. Ini dilakukan dengan mencari hadis-hadis bertopik sama di kitab tematik. Yang kelima, tahrij berdasarkan sifat zahir hadis, seperti melihat bentuk sanad atau struktur hadis. Yang keenam, tahrij menggunakan software atau komputer yang memudahkan pencarian hadis secara cepat dan tepat. Selanjutnya, aplikasi software untuk penelitian hadis. Jadi aplikasi tersebut itu untuk membantu peneliti hadis. Tersedia beberapa aplikasi digital seperti Maktabah Al-Syamilah, Jawami Al-Kalim, Mausu'ah Al-Hadis Al-Jarif, Litwa Pusaka, Hadissoft. Software ini memudahkan kita mencari sanad, matan, dan sumber hadis sekaligus mempercepat proses penelitian. Jadi kesimpulannya, penelitian hadis dan tahrij adalah dua kegiatan yang saling berhubungan dalam menjaga kesahihan hadis, dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Penelitian hadis menelaah makna dan kandungan hadis, sementara tahrij menelusuri sumber dan keaslian hadis tersebut. Dengan melakukan keduanya secara sistematis, kita dapat menghindari hadis palsu dan memahami hadis sesuai konteks. Oleh karena itu, penelitian dan tahrij hadis sangat penting untuk memperkuat ilmu keislaman serta melestarikan ajaran Nabi secara benar.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga